Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan kami, tim bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Karangano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa lewat virtual. Semoga dengan perjumpaan kali ini kita bisa lebih akrab dengan keluarga SMP Negeri 1 Karangano. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang etika tata krama. Anak-anakku, dalam kesempatan ini Ibu akan mengambil etika tata krama di dalam keluarga. Keluarga adalah merupakan tempat yang pertama dan utama kita anak-anakku semua untuk mendapatkan pembelajaran. Di sini ada 10 contoh tata krama yang ada di dalam keluarga. Yang pertama, anak-anak, di dalam keluarga kita harus berbicara dengan santun, dengan lembut kepada kedua orang tua dan juga kepada seluruh anggota keluarga, baik itu dengan kakak, adik, bahkan mungkin dengan kakek dan nenek yang ada di dalam keluarga itu. Yang kedua, anak-anak tidak boleh meninggikan suara kepada kedua orang tua, walaupun pada saat ini kita dalam kondisi berdebat. Untuk yang ketiga, kita diharapkan untuk selalu mengucapkan salam apabila kita mau masuk rumah. Semoga dengan ucapan salam ini yang merupakan doa bisa memberi keselamatan kepada kita semua yang ada di dalam keluarga. Yang keempat, mencium tangan kedua orang tua apabila anak-anak mau pergi ke sekolah. Bahkan mencium tangan kedua orang tua apabila kita akan berangkat sekolah, ataupun pada saat kita mau bermain keluar rumah itu harus minta izin pamit kepada orang tua dengan mencium kedua tangan orang tua tersebut. Yang kelima, tidak boleh duduk di tempat yang lebih tinggi. Misalnya orang tua kita duduk di lantai, kita sebagai anak harus duduk di bawah juga, tidak boleh duduk di kursi. Yang keenam, tidak memotong atau menyela pembicaraan. Kalau memang betul-betul akan bicara kepada orang tua, harus minta izin terlebih dahulu, jangan langsung nyelonong. Yang ketujuh, tidak mendahului makan atau minum. Kalau kita mau makan atau minum, mempersilahkan orang tua terlebih dahulu. Tidak harus ayah atau ibu, tetapi mungkin ada anggota keluarga yang lebih tua, yaitu ada bude, pakde, ataupun kakek dan nenek. Yang kedelapan, tidak berjalan mendahului. Kita harus mempersilahkan orang yang lebih tua untuk mendahuluinya. Kita berada di belakangnya. Yang kesembilan, tidak membuat ribut, kegaduhan pada saat jam istirahat keluarga. Untuk yang 10, tidak membantah apabila orang tua berbicara atau ngomong atau menasihati. Kita harus menjawab dengan santun apabila itu tidak cocok dengan hati nuranimu. Itulah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan, tata krama yang ada, contoh-contoh tata krama yang ada di dalam keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi anak-anak semua, selamat bertemu kembali di acara pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini, tim guru BK SMP 1 Karanganom ingin menyampaikan tentang etika. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Mutiah, etika seorang siswa atau seorang anak di rumah. Dan sekarang ketemu dengan saya, Bu Umi Narseh. Saya akan menyampaikan masalah etika siswa di sekolah. Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi seorang siswa. Jadi, di mana seseorang berada selalu ada etika. Di mana kita berada, pasti kita ada sopan santun atau etikanya. Begitu juga di sekolahan. Oleh karena itu, secara singkat saja, etika di sekolah antara lain kita harus berbicara sopan terhadap guru dan karyawan yang ada di sekolahan tersebut. Kemudian menegur sapa atau mengucap salam bila bertemu dengan Bapak Ibu guru atau karyawan di sekolahan tersebut. Tidak memotong pembicaraan kepada guru dan minta maaf bila akan mendahului atau akan memotong pembicaraan tersebut. Kemudian tidak lewat atau lari di depan guru kecuali jangan terpaksa dan harus minta maaf terlebih atau minta izin terlebih dahulu. Kemudian menjaga nama baik alma mater sekolah. Khusus untuk SMP 1 Karanganom tepatnya, seorang siswa mempunyai aturan atau tata tertib di sekolah, yaitu khusus anak putra, potongan rambut bros 121. Kemudian sepatu hitam polos dan bertali. Bagi anak putri yang memakai hijab harus menggunakan ciput, dan bagi yang tidak berhijab dikucir 2 dan memakai pita putih. Kemudian di era pandemi ini kita harus menerapkan protokol kesehatan tentunya, yaitu dengan cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Selama PJJ berlangsung, pembelajaran ini atau tugas yang disampaikan dengan Bapak Ibu guru mohon diselesaikan tepat waktu agar tujuannya tidak menumpuk atau membebani siswa tersebut. Kemudian jangan lupa untuk PAS sudah di ambang pintu. Mari kita siapkan dari sekarang. Selamat belajar, semoga kalian semua tetap sukses, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi akan menjelaskan tentang etika di dunia maya, di dunia media sosial. Nah, kalian pasti punya beberapa media sosial ya. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud media sosial. WhatsApp juga. Oke, etika bermedia sosial di dunia maya. Yang pertama adalah 1. Jangan memulai konflik. Biasanya di media sosial itu ada perang kata-kata ya. Contohnya pada selebriti. Nah, itu tidak patut ditiru. Mereka malah mengolok diri mereka sendiri di depan umum. Oke. Yang kedua adalah curhat masalah pribadi. Memang saat ini media sosial dijadikan semacam buku harian ya bagi para penggunanya. Tapi kita harus membatasi curhat masalah pribadi yang seperti apa yang perlu di-share dan yang tidak. Terus-terusan bercerita tentang kesedihan, kemarahan, atau mengeluh hanya akan membuat reputasi kita menjadi buruk. Ibaratnya kayak truk sampah, ya kan? Kemana-mana bawa sampah, bau, ya kan? Akan membuat bau. Sama juga orang yang sering mengeluh di mana-mana di media sosial.
sosial mengeluh, di status WA mengeluh. Nah itu seperti ibaratnya seperti truk sampah yang membawa sampah kemana-mana dan menimbulkan jika kalian punya masalah. Jadi solusinya, jika kalian punya masalah dan kalian tidak bisa menyelesaikan sendiri, bisa bercerita dengan orang tua yang pertama, lalu bisa bercerita dengan wali kelas, berbicara dengan guru BK. Nah, guru BK itu adalah sahabat siswa, jadi jangan takut dengan guru BK, tidak perlu takut karena kami adalah sahabat siswa. Nah, selayaknya sahabat pasti akan memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Jadi kalian harus percaya apa yang terbaik buat kalian itu insya Allah kami sebagai guru kalian itu mengerti. Lalu yang ketiga adalah mengejek orang lain dengan menyebut namanya. Nah, ini sangat tidak etis sekali ya. Kalau di media sosial kita membuat status dengan menyebut nama seseorang, menjelek-jelekkan orang lain, itu akan memberi dampak yang negatif pada diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau kalian punya masalah itu bisa diselesaikan secara langsung, tidak perlu membuat status lalu perang kata-kata di media sosial. Jadi kalian bisa cerita dengan orang tua, dengan guru BK, dengan wali kelas atau guru yang kalian percaya untuk bisa membantu masalah kalian. Tidak apa-apa, memang seusia kalian itu masih butuh pendampingan dari orang tua dan guru. Yang keempat, menjelekkan orang lain tanpa menyebut namanya. Misal kita sedang marah dengan seseorang, lalu kita bikin status, ya kan, marah-marah ditujukan pada seseorang tapi tidak disebut namanya, itu juga tidak etis. Yang kelima, berbagi foto yang tidak sopan atau tidak etis. Misal foto, biarpun itu bukan foto kalian sendiri, foto yang kalian dapat dari internet, itu nggak perlu dibuat status. Misal foto, saya pernah itu lihat foto botol miras ya, foto rokok, foto sedang dugem dibuat status. Meskipun bukan kalian sendiri, itu tidak etis untuk dibuat status. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Terus foto memakai baju yang tidak sopan terus dibuat status, nah, itu juga tidak etis. Yang biasanya pakai jilbab, silahkan statusnya, fotonya di media sosial juga usahakan memakai jilbab juga. Itu nggih. Lalu pornografi, porno aksi, ya kan, sudah tahu ya pornografi itu seperti apa. Video, kalau porno aksi itu berupa video yang tidak senonoh. Nah, kalian ngerti kan? Kalau di internet itu misal tiba-tiba ada gambar seperti itu, kita langsung saja delete ya, kita delete karena itu sangat mengganggu kita. Selain pornografi dan porno aksi itu tidak etis ya dibikin status, pornografi dan porno aksi itu melanggar Undang-Undang ITE. Apa itu Undang-Undang ITE? Ada yang tahu? Oke, Undang-Undang ITE itu adalah Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi
teknologi informasi secara umum yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, Bu Evi akan menjelaskan sedikit ya pasal-pasal yang mengatur tentang kasus yang biasa dalam undang-undang ITE apa saja. Jadi undang-undang ITE itu mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan di dunia maya. Itu ada undang-undangnya. Nah, apa saja yang diatur dalam undang-undang itu ada beberapa ya. Kita belajar sedikit dulu. Oke, dijelaskan di bab 7 pasal 27 sampai 38. Pasal 27 itu tentang asusila, perjudian, penghinaan dan pemerasan melalui media sosial, melalui dunia maya. Nah, pasal 28, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Di pasal 29 ada pengaturan tentang ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Nah, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti di media sosial dan dunia maya akan terjerat undang-undang ITE. Kita lanjutkan pasal 30 tentang akses komputer pihak lain tanpa izin. Pasal 31 tentang penyadapan, perubahan dan penghilangan informasi. Pasal 32 tentang pemindahan, perusakan dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 mengatur tentang virus, membuat sistem tidak bekerja. Jadi virus virus komputer itu juga diatur undang-undangnya di undang-undang ITE. Jadi ada hacker ya, kalau di dunia maya itu ada hacker. Nah, hacker itu kadang membuat virus, membuka website-website, merusak website tertentu, merusak situs tertentu. Nah, itu dilarang ya. Ada undang-undang ITE-nya. Kalau pasal 35 menjadikan seolah dokumen otentik. Nah, ini membuat dokumen seolah-olah otentik, berarti dia memalsukan dokumen yang sebenarnya palsu menjadi seperti aslinya, seperti itu. Oke, kita belajar sedikit dulu. Yang penting anak-anak ngerti tidak membuat status yang berhubungan dengan etika di media sosial dan beberapa pasal yang mengatur tentang undang-undang ITE. Yang keenam, lanjut lagi ya. Yang keenam, bersikap terlalu ekstrim. Ini juga termasuk etika bermedia sosial. Bersikap terlalu ekstrim itu apa? Nah, bersikap terlalu ekstrim itu sebenarnya sah-sah saja sih. Kalian punya pandangan tertentu terhadap agama atau politik tertentu.
bersikap terlalu ekstrim dengan mengaku-ngakukan pendapat dan tidak menghargai orang lain akan berdampak yang tidak baik juga gitu. Jadi ada 6 tadi ya, ada 6 etika bermedia sosial di dunia maya yang Bu Evi jelaskan. Pesannya Bu Evi adalah silahkan posting yang penting, jangan yang penting posting. Oke, sampai pada tugas kalian minggu ini adalah yang pertama, sebutkan contoh 5 contoh etika ketika kalian di rumah. Yang kedua, sebutkan 5 contoh etika ketika kalian di sekolah. Yang ketiga, sebutkan 5 contoh etika bermedia sosial di dunia maya. Kerjakan tugasnya dan tetap semangat dan tetap santun anak-anakku semuanya yang cantik dan ganteng. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi minggu depan.